Bapak Ibu, kekasih Tuhan dimanapun berada, terlebih yang di kota, Talang Semut, Lebong, Sungai Buah, Padang Efrata, juga di luar kota, yang di Karangagung, Telang, Pulau Rimau, maupun yang di Cintamanis Baru, dan dimanapun yang bisa menangkap siaran ini, selamat malam. Kita malam ini kembali akan merefleksi firman Tuhan. Kita akan berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, malam ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Kuasailah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan dapat kami wartakan. Urapi kami semua, baik yang di studio maupun yang di luar, yang mendengar firman Tuhan saat ini. Berkati yang mendengarkan, berkati hamba-Mu juga yang menyampaikan firman-Mu, agar kami semua berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami kepada-Mu. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Tesalonika, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang pertama, bab yang keempat, ayat 1 sampai 12, tapi yang kita baca hanya ayat 1 sampai ayat 6. Nanti Bapak Ibu di rumah bisa melengkapinya sendiri. Mari kita baca bersama-sama. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam nama Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengkudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengkudusan dan penghormatan, bukan dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memberdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semua ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Kekasih Tuhan, kalau kita membaca bagian ini, kita sedang ada di dalam awal-awal di mana akan terjadi pergantian pemerintahan di Roma. Kita tidak usah membahas Roma. Kita akan melihat di mana ini. Yang pertama, letak wilayah ini
yaitu Tesalonika, itu sekitar 160 kilo sebelah barat dari Filipi. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat di peta. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu berkesempatan ke Israel. Nah, bagian ini kemungkinan besar ditulis di Filipi. Kemungkinan besar. Penduduknya sekitar 200.000 jiwa, tentunya zaman itu 200.000 jiwa itu sangat banyak. Tidak seperti sekarang, Palembang saja jutaan. Masyarakat yang ada di situ adalah masyarakat Yahudi. Perjalanan misi Paulus ini adalah perjalanan mendirikan gereja di sekitar daerah itu. Artinya Paulus tinggal di tempat itu, melayani jemaat di sekitar itu. Oleh karena itu terjadi masalah antara jemaat-jemaat Yahudi di tempat itu. Tentu kalau permasalahan ini akan memunculkan bagaimana memahami pengajaran. Orang Yahudi tentunya akan mempertahankan Taurat. Tentunya mengenai sunat dan seterusnya. Tentunya dengan makan haram dan tidak haram. Kalau kita akan bahas haram dan tidak haram, maka kita butuh waktu. Tidak mungkin kita larikan pada hari ini. Bapak Ibu, dari sana, dari Tesalonika ini, karena terjadi bentrok dan gereja Tuhan yang didirikan oleh Paulus dimusuhi, maka Paulus berjalan ke Berea. Masih ada di sekitar itu. Dilanjutkan, karena masalah ini tidak selesai, berkembang, maka terus berlanjut sehingga Paulus mengarah ke daerah Berea ini lebih lama. Nah, dari sana Paulus bahkan sampai ke Athena. Kalau kita lihat peta Eropa, Athena itu ya sekitar yang mirip stocking atau sepatu perempuan yang tinggi itu dalam peta itu. Nah, itulah latar belakang. Latar belakang yang menjadi background, menjadi keadaan Paulus tidak tenang di daerah Tesalonika. Sehingga surat ini muncul. Surat ini adalah menanggapi mengenai laporan Timotius. Maka surat ini ada. Surat ini kira-kira ditulis tahun 53. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang disampaikan di dalam iman Kristen, apa yang digumulkan di dalam iman Kristen, itu dapat ditelusur dalam sejarah. Apa yang digumulkan oleh iman Kristen itu ada di dalam sejarah. Bisa dikonfrontasi oleh sejarah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk. Kalau kita kembali ke bagian ini, kita sedang GKSBS merenungkan mengenai Kristus Raja. Sekarang kita
hendak mengungkap mengenai bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan menurut Rasul Paulus. Bapak Ibu, kita dipanggil hidup kudus. Kudus ini dari kata kades, artinya memisahkan diri. Itu nampak di ayat 7. Kita menolak panggilan ini dan berarti kalau kita menolak panggilan hidup kudus ini, kita juga menolak Tuhan. Ayat 6-8. Jemaat ini dipuji oleh Paulus mengenai kesetiaannya, mengenai ketekunannya, mengenai kehidupan kekristenannya. Mereka orang-orang yang baik. Mereka adalah jemaat-jemaat yang hidupnya sudah baik. Jemaat ini dipuji oleh Paulus. Berarti standar yang diberlakukan jemaat sudah seperti yang dikehendaki Paulus. Yang kedua, memang jemaat ini sudah bagus. Tetapi Paulus menghendaki agar ini dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita kembali ke atas, ketekunannya harus ditingkatkan lebih sungguh-sungguh. Kesetiaannya harus ditingkatkan lebih sungguh-sungguh. Hidup kekristenannya harus lebih sungguh-sungguh. Apa artinya? Yang pertama, mereka sudah menjauhi percabulan, betul. Mereka menikah monogami, betul. Itu harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Karena bisa saja pernikahan monogami ini pernikahan yang di luarnya sudah baik. Tetapi di dalamnya kita tidak tahu. Kesungguhan ini melibatkan yang di dalam. Melibatkan kejujuran. Melibatkan bukan sekedar dilihat oleh masyarakat. Tetapi apa yang kita lakukan ini dilihat Tuhan. Masyarakat, bahkan Bapak Pendeta, bahkan majelis, bisa kita tipu. Tetapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Jangan menipu. Kalau zaman sekarang penipuan lebih dahsyat. Bahkan yang ditipu merasa tidak tertipu. Ini berarti tidak sungguh. Oleh karena itu, pernikahan, kehidupan itu harus didasari dengan terhormat. Terhormat ini tidak sekedar dilihat saya dengan masyarakat. Tetapi bagaimana saya dilihat Tuhan? Bagaimana hidup saya dipertanggungjawabkan kepada Tuhan? Ini sungguh-sungguh. Kalau demikian, maka jangan menipu tadi. Selanjutnya, praktekkanlah hidup dalam kasih.
ayat 9 dan ayat 10. Yang seperti apa? Pasti bertentangan dengan yang semaunya. Yang sekedar mengikuti apa bunyi hukum. Tanpa kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka kata sungguh-sungguh ini menjadi sebuah kata yang luar biasa. Tidak mudah, betul. Oleh karena itu, libatkanlah Roh Kudus. Minta tolonglah kepada Roh Kudus. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kita mudah jatuh ke dalam yang tidak sungguh-sungguh, yang sekedar mengikuti aturan. Oleh karena itu, kudus inilah penting. Kenapa? Karena kudus ini indah. Indahnya seperti apa? Kudus ini indah apabila kita merasakan panggilan Tuhan. Bahwa kehidupan itu adalah panggilan Tuhan. Bahwa pernikahan itu panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan ini menjadi indah apabila kita didiami oleh Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus itulah kekuatan Allah. Roh Kudus itulah yang mampu membuat orang-orang sederhana seperti kita menjadi alat-alat Allah untuk menyatakan kehendak Allah. Yang kedua, kasih itu indah. Wah, ini tidak mudah juga. Tidak mudah. Umat Tuhan harus hidup di dalam kasih itu. Kasih itu apa sih? Tidak usah jauh-jauh. Kita tidak usah mengawang tinggi. Kasih itu memberi. Yang punya harta, memberi harta. Yang punya kedudukan, memberi peluang. Yang punya pengetahuan, memberikan pengetahuannya untuk Tuhan. Pengetahuan apa? Apa saja. Di dalam rangka membangun jemaat Tuhan. Kekasih Tuhan, jadi andai kata kita hanya punya waktu, kasih, berikan waktu itu untuk melayani Tuhan. Karena semua yang kita berikan kepada Tuhan tidak sia-sia. Apapun masalah kita, Tuhan akan menolong kalau kita memperhatikan perintah Tuhan. Kasih, berikan. Kita ambil contoh. Tuhan Yesus mengasihi saya, memberi apa? Memberikan kebebasan dari dosa. Melayakkan hidup saya di hadapan Tuhan. Sehingga kalau saya nanti dihakimi di kelak, setelah kita tidak hidup di dunia ini, saya ditanggung Tuhan Yesus. Karena apa? Saya dikasih jaminan oleh Tuhan Yesus.
Memberi itu mudah, asal kita punya. Apa yang kita punya, sebagian kita berikan kepada Tuhan, kita kasihkan kepada Tuhan. Oleh karena itu, hidup kita menjadi sebuah alat untuk memuliakan Tuhan. Dari sana kita mendapat jaminan, mendapat kuasa, mendapat kelemah lembutan. Dari sana kita mendapat anugerah, pemberian cuma-cuma, ialah keselamatan. Agar kita mampu hidup di dunia ini jauh dari apa yang tidak dikehendaki Tuhan. Nanti kita teliti bagian depan. Kita harus mempraktekkan kasih itu. Memberi itu tidak akan nampak kalau tidak kita praktekkan. Besar kecil memberi itu harus kita praktekkan. Bagaimana? Mengapa? Kita ambil bagaimana dulu. Bagaimana memberi? Bagaimana mengasihi? Apa yang kita punya, kita berikan. Yang kedua, mengapa? Karena kita sudah diberi, kita sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi karena kita sudah dikasihi, kita bisa mengasihi. Dan mengasihi itu adalah tanggung jawab kita. Agar nama Tuhan Yesus dikenal di sekitar kita. Tidak usah jauh-jauh. Di sekitar kita dulu. Kekasih Tuhan. Kenapa demikian? Agar semua paham bahwa Tuhan mengasihi kita. Bahwa kita dikasihi Tuhan. Dan Tuhan hendak mengasihi dunia ini. Kalau kita satu persatu mempraktekkan kasih ini di lingkungan kita. Itu luar biasa. Itu akan mewarnai hidup kita. Karena itu, ayo kita praktekkan. Jangan hanya pas Natalan, nanti kita praktekkan. Setelah itu pun sepanjang hayat kita, kita harus mempraktekkan kasih itu. Mulai hari ini. Andai kata Bapak Ibu sekalian sudah mempraktekkan, itu terima kasih. Karena apa? Karena Paulus mengingatkan kembali. Ayo kita praktekkan lagi. Kita ambil contoh. Jemaat luar kota, perairan, sering menolong saudara-saudaranya yang di kota dengan memberi panen mereka. Nah, kita juga bisa. Ilmu kita berikan kepada saudara-saudara kita. Kekasih Tuhan, ada dua kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, mari kita mulai hari ini. Kita sadari hidup berkenan kepada Allah. Menjauhi percabulan, menjaga kekudusan. Seperti apa? Seperti apa yang dikehendaki oleh Allah.
Susah? Ya. Mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Pasti diberi pertolongan, diberi kemampuan. Yang kedua, agar itu bisa berjalan, mari kita hidup di dalam kasih, di dalam pusaran saling memberi. Tuhan Yesus sudah memberi dan kita juga harus memberi. Tuhan Yesus kasih kepada kita, kita harus kasih kepada dunia ini. Terutama lingkungan kita. Saya punya apa? Kita berikan. Seperti Tuhan Yesus punya apa? Diberikan kepada kita agar kita menjadi milik yang baru. Karena kita ada di dalam dosa, Tuhan Yesus mampu mengkuduskan kita. Sehingga kita terpisah dari dunia ini. Dengan cara kasih. Nah, selamat merayakan hidup dalam kasih. Karena Kristus itu Raja, mari kita ikuti perintahnya. Hiduplah di dalam kasih dan hiduplah di dalam penuh kasih. Tuhan Yesus memberkati, selamat memperjuangkan hidup di dalam kasih. Mari kita hidup di dalam kasih. Kita praktekkan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas berkat firman-Mu. Biarlah kami menjaga kekudusan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Biarlah hidup kami berkenan kepada-Mu agar kami dapat melakukan hidup seturut kehendak-Mu. Biarlah kami mencoba mempraktekkan, mencontoh Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya kepada kami, dan apa yang ada pada kami, biarlah kami praktekkan di dalam hidup di dalam kasih. Biarlah apa yang kami lakukan, Tuhan yang menyempurnakan, agar kami semakin layak di hadapan Tuhan, dan kami semakin dapat dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk Kota Palembang menghadapi pesta rakyat pemilu tahun depan. Berkati kami, berikan pemimpin terbaik menurut Tuhan. Berkati semua capres dan cawapres agar dia tetap memuliakan Tuhan. Lindungi bangsa dan negara ini dari oknum-oknum yang akan merusak hasil pembangunan dan rancangan pembangunan yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Berkati Presiden kami yang terus akan memimpin negara ini
sampai masa berakhirnya jabatan beliau, dan biarlah dilanjutkan oleh Presiden pilihan Tuhan yang terbaik agar pembangunan, kerukunan, kebangsaan, persatuan tetap menjadi milik kami. Berkati Sumatera Selatan, di mana kami berada, terlebih Kota Palembang. Berkati agar kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati majelis milik-Mu, pendeta milik-Mu, terlebih jemaat milik-Mu, mulai anak-anak pemberian Tuhan sampai kami yang Kau percaya untuk bertanggung jawab terhadap anak-anak milik-Mu. Terima kasih Bapa. Kami hendak akhiri perenungan hari ini. Biarlah Roh Kudus yang terus menolong kami semua agar kami memahami kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan jemaat-Mu, baik yang ada di dalam kota, di luar kota, bahkan sinode kami yang akan melakukan MMS di Palembang tahun 2025 mendatang. Segenap panitia kiranya Tuhan berkati, terlebih pendanaan, lokasi, kami serahkan kepadamu agar nama Tuhan dimuliakan. Sempurnakan doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami kepadamu. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.